Daerah yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terpadat dan kedua terbesar di Pulau Sumatera. Dengan luas wilayah sebesar 400,61 meter persegi, kota yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 4.102 jiwa per kilometer persegi. Saat ini, kota Palembang beserta beberapa kota dan kabupaten di sekitarnya tengah dikembangkan pemerintah pusat untuk menjadi kota metropolitan yang disebut sebagai Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Pengembangan wilayah metropolitan ini ditandai dengan adanya keberadaan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Stasiun Kertapati, Terminal Alang-Alang Lebar, dan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang Indralaya dan Ruas Kayu Agung Palembang Betung, serta sarana transportasi umum terbaru yaitu LRT Sumatera Selatan. Kemajuan dan pertumbuhan yang terjadi di suatu kawasan ataupun wilayah tertentu menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar di wilayah tersebut, seperti meningkatnya kebutuhan akan perumahan, pendidikan, sarana transportasi, pasar, pengelolaan air dan limbah, serta pelayanan umum lainnya. Kebutuhan akan perumahan ataupun permukiman dalam perkembangan suatu daerah merupakan hal mendasar, di mana disitulah akan terjadi kegiatan sosial ekonomi bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011, kawasan permukiman diartikan sebagai bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal, lingkungan hunian dan tempat pendukung perkehidupan dan penghidupan. Sebagai bagian dari lingkungan hidup, pemanfaatan sebuah kawasan permukiman dan segala sumber daya yang ada di dalamnya haruslah diperhatikan penggunaannya dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Perlakuan yang buruk dalam penggunaan sumber daya yang ada akan berakibat pada kerusakan lingkungan tempat kita hidup dan tinggal setiap harinya. Sebagai acuan, pemerintah telah membuat peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya di dalamnya, yaitu yang tercantum di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Wawasan dan pemahaman akan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat sangatlah penting untuk dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana suatu lingkungan hidup dikelola dan dijalankan di tengah banyaknya pembangunan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan, seperti sektor industri, pabrik, dan sektor lainnya, akan berpengaruh besar terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan hingga di kemudian hari. Untuk menjamin bagaimana lingkungan hidup suatu wilayah tetap terjaga dan terkendali, perlu dilakukan studi ataupun penilaian terhadap kebijakan dan keputusan pada lingkungan tersebut, yang dalam hal ini akan kita kenal sebagai AMDAL. Bahkan kajian mengenai dampak besar dan penting dari dilakukannya suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Pelaksanaan AMDAL sendiri dilakukan di saat sebuah perencanaan suatu kegiatan atau proyek diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. AMDAL dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1982 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. Wawasan dan pemahaman akan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat sangatlah penting untuk dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana suatu lingkungan hidup dikelola dan dijalankan di tengah banyaknya pembangunan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan, seperti sektor industri, pabrik, dan sektor lainnya, akan berpengaruh besar terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan dampak-dampak yang ditimbulkannya hingga di kemudian hari. Untuk menjamin bagaimana lingkungan hidup suatu wilayah tetap terjaga dan terkendali, perlu dilakukan studi penilaian terhadap kebijakan dan keputusan pada lingkungan tersebut, yang dalam hal ini akan kita kenal sebagai AMDAL. Secara umum, fungsi dari pelaksanaan AMDAL ialah sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Membangun proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dikarenakan adanya rencana usaha atau kegiatan, juga sebagai acuan pemberi masukan dalam penyusunan rancangan teknis atas usaha dan kegiatan yang direncanakan, sehingga bisa mendapatkan izin kelayakan lingkungan. Bagaimana suatu tindakan berdampak pada satu lingkungan, bagaimana menghindari dampak tersebut jika pembangunan dilanjutkan, bagaimana meminimalisasi dampak yang akan timbul nantinya, serta apakah ada langkah-langkah atau alternatif untuk melakukan mitigasi ataupun kompensasi terhadap lingkungan yang rusak nantinya. Hal-hal itulah yang menjadi fokus dari penilaian AMDAL. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengelolaan lingkungan, pemantauan proyek, pengelolaan proyek, pengambilan keputusan, serta dokumen-dokumen penting terkait, yang dimana dilakukan ke dalam 4 tahapan,
yaitu tahap identifikasi, tahapan prediksi, evaluasi, dan mitigasi. Yang menjadi kriteria dalam penilaian AMDAL terhadap suatu usaha atau kegiatan di suatu lingkungan yaitu mengenai jumlah manusia yang berdampak pada lingkungan tersebut, luas wilayah persebarannya, intensitas dan lama waktu dari berlangsungnya dampak yang kemungkinan akan timbul, seberapa banyak komponen lingkungan lainnya akan terkena dampak, serta kumulatif dampak dari terlaksananya sebuah usaha itu, dan apakah sifatnya berbalik atau tidak berbalik. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman menjadi salah satu bidang wajib AMDAL. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan membuat pelaksanaan AMDAL di kawasan pemukiman sangatlah perlu diperhatikan. Bagaimana standar kawasan pemukiman tetap baik dan layak untuk dihuni dan ditinggali di tengah gencarnya pembangunan industri di daerah perkotaan? Salah satu kawasan pemukiman yang menarik perhatian kami untuk ditelusuri ialah sebuah pemukiman penduduk yang terletak di kota Palembang, tepatnya di daerah Seberang Ulu 7, terletak tidak jauh dari pusat kota Palembang yaitu Ampera, tak membuat kampung 7 Ulu ini terfasilitasi dengan baik sebagaimana mestinya. Kawasan pemukiman yang padat, sanitasi yang buruk, sulitnya mendapatkan sumber air bersih, tumpukan sampah yang mengenang di sekitar rumah warga, dan aliran sungai Kedemangan yang berada persis di belakang rumah-rumah warga membuat pemukiman penduduk ini tampak menyedihkan. Perkenalkan, saya Kevin, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Samsuri. Kami di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah lama sudah semoga pula 70-an. 70 tahun, Pak. Apa tanggapan Bapak mengenai keadaan lingkungan sekitar selama Bapak tinggal di sini? Tidak sedang normal. Normal. Maksudnya tindakan warga sini terhadap lingkungan? Biasa kalau soal gotong royong itu biasa. Biasa. Kalau sumber air dari rumah Bapak ini dari mana, Pak? PDAM. Oh, PAM. Ya. Terus limbah sampah-sampah dibuang mana, Pak, biasa? Ke tempat sampah itu. Ada tempat sampah? Ada tempat sampah. Oh, pembuangan air waktu mandi apa sih? Sungai Langsung ke sungai sini? Iya, sungai. Kalau untuk apa? Susu tank ada, Pak? Langsung buat tuh langsung ke jalan ya. Oh, Iya. kalau pasang surut di sini pernah banjir, Pak? Kalau sudah pernah ke pasang tidak pernah banjir. Pernah banjir, Pak? Kalau harapan Bapak sama keinginan warga terhadap tindakan pemerintah, Bisa mana? Kalau masih jalan benar lagi. jalan. Nah, kalau tanggapan Bapak terhadap sampah ini di dekat rumah Bapak ini soalnya Kalau bisa bersihkan. dibersihkan. Iya, gotong royong. Kalau susah dikasih tahu, Pak. Iya. Kalau Bang, Kita mulain. Ya, aku bilang naik duit, hari minggu pun naik duit, benar. iya. Dari dulu memang sudah kayak gini atau memang dulunya bersih, Pak? Iya. Dulu bersih, bersih. Lama-lama banyak ini susah masuk dulu, sudah. Mungkin itu ya pertanyaan Pak. Terima kasih Iya. banyak, Pak. Ya. Nah, semuanya. Pak, saya yang mendengar juga dari Kualitas Bersih Jaya. Ya. Di sini kami mendapatkan tugas untuk menganalisa mengenai dampak lingkungan apa saja di sekitar sini. Sebelumnya boleh saya tanya Pak tinggal sini udah berapa lama, Pak? Padahal di sini pada 45 tahun lah. Udah cukup lama juga, Pak ya. Ya. Kalau dari dulu Bapak tinggal sini keadaannya kayak gimana, Pak? Udah kayak gini atau memang bersih dulu? Cek inilah Kayak gini. kayak dulu ya, sama. Berarti sampai-sampai ini memang udah dari dulu, Pak? Ya, Kalau dari pemerintahnya itu pernah ada aksi pembersihan nggak? ada. Udah lama atau baru? Udah lama itu. Udah lama juga. Cuman kalau itu kalau mesti ke daerah sungai kita nih, ke sini kan. Sampai situ sebenarnya aliran dari sebelah sana, Pak? Enggak, Bukan. semuanya lah. Semuanya. Iya, bahasa buang. Kalau misalnya sampah dari WC atau limbah septic tank kayak itu taruh langsung ke septic tank atau ke sungai kayak itu, Pak? Kalau di Ada sini. sebagian yang penduduk di sini langsung ke sungai. Ada cerobong itu kan pipa yang berapa inci itu yang besar gitu ya. Iya. Sungai kalau yang tinggi sebagian ada yang septic tank, ada yang enggak. Bagian sini ini langsung ke sungai, dekat sungai kan? Kalau airnya sehari-hari pakai air apa, Pak? Tuh laut. Air laut kasih obat. Oh, nyari Kalau minum. banyak minum ini kita masak
Belum nyampe PAM sini atau gimana? Ada. Tapi tidak seluruh Pak ya? Enggak. Yang sebagian ada. Kalau air sungai ini bisa langsung pakai ya? Enggak. Belum sana kita. Kan laut, Pipa yang panjang pipa, kita. kan? Pipa panjang. Berarti dari kalau banjir di sini sering nggak Pak? Sering ini enggak. Di warung saya nih cuma tenggelam. Kalau hujan berarti langsung banjir kayak gitu? Enggak. Enggak. Larinya ke sungai. Kalau banjir itu pas Kalau saat banyak air pasang. Bulan 12, bulan 11 tadi nabang itu. Sebagai warga di sini, apa lah Bu harapan untuk pemerintah misalnya apa yang pengen diubah dari Pasti sini? minta ini. Ya minta aja lah bagusin lah. Bagusin, minta bantuan lah. Bantuan, aduh, bantuan yang cuma-cuma ini yang 24. Ini tuh dulu Pak Bu yang mau kami tanyakan. Oh iya iya iya. Saya Aulia Herusa dari Poltek. Jadi di sini pengen nanya-nanya tentang lingkungan sekitar di sini, Bu. Bisa tahu Ibu namanya siapa, Bu? Nelly. Ibu Nelly, Ibu Novi. Ibu lagi. Nah, Bu, nak nanya Ibu sudah di sini sudah berapa lama? Lama lah, Sudah lama, dah. nggak ada tahu hitungan lagi. Dari kecil. Dari kecil. Oh, kan dari lingkungan sekitar yang sekarang Ibu tinggali itu, cak mana tanggapan Ibu? Banyak sampah. Pertama. Yang kedua, mesingnya basing. Oh, jadi itu dialirnya kemana? Sungai Musi, sungai. Daman. Dam ya. Kalau untuk banyunya itu dari mana? Ada ledeng, ada sungai. Dari PAM sih kok. Ya, Dari ada, sungai sih, ada Kak. yang tidak mampu dari sungai. Gembeknya di taman. Ada banyak sungai dinjo, favorit. 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 Iya, biar bening. Untuk limbahnya, misal kayak sampah rumah tangga Ibu habis masak, itu biasanya dibuang di mana, Bu? Ada sebagian di tempat, ada sebagian kadang di sungai. Terus kalau untuk di sini tuh Bu, kalau ada enggak pengaruh sungai ini untuk ke ibu-ibunya apa? Jadi banjir, pernah kejadian banjir apa Kak? tidak, paling lah setengah inilah banyunya. Iya. Setengah ini lah. Iya lah. Kalau surut tuh ini ya Bu, banyak Kering. limbah apa cak mana? Banyak sampah. Sampah, banyak kayu lah. Baunya juga Oh, dari mana-mana. Mau manis baik masin. Kalau untuk harapan sama pengennya Ibu nah ke pemerintah tuh apa? Bersih ke sampah baik. Bersih ke sampah. Iyalah, lingkungan. Kalau bisa Biar dan- sehat. Kalau bisa ada komisi umum. Oh, WC umum di sini ngapa Bu emang? sini. Kan ada yang sebagian ada WC, ada yang sebagian kate. Jadi kalau yang nggak ada WC itu kan Nyangkuk-nyangkuk. oh, gitu galak. Mungkin itu deh Bu, makasih Iya, banyak. sama. Keberadaan sebuah kawasan pemukiman sejatinya haruslah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai demi mendukung terjadinya lingkungan yang layak dan sehat. Seperti keberadaan air bersih yang dapat menjangkau semua wilayah pemukiman, pengelolaan limbah yang baik dan benar, tersedianya akses jalan yang baik, dan fasilitas umum pendukung lainnya. Perlu adanya perhatian dari pihak berwajib serta kesadaran dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Hal ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai salah satu akibat dari tidak terlaksananya analisis lingkungan yang baik dan benar di masa lalu. Dampak yang ditimbulkan akan terus berlanjut hingga ke depannya jika tidak segera dilakukan perubahan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.